在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dao Master Miao Yin adalah salah satu dari 5 tuan, jadi meskipun budidayanya ditekan, kekuatannya tidak terbayangkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah diserang oleh pedang darah Wang Lin sambil menghadapi kehancuran besar dan kemudian diserang oleh mantra yang paling kuat dari kehancuran besar, itu tidak mungkin bagi Wang Lin untuk melukainya. Bagian terpenting adalah bahwa pemahaman Dao Master Miao Yin tentang Wang Lin berhenti di planet Kaisar Besar. Dia tidak pernah bisa mengharapkan Wang Lin untuk bisa mengendalikan yang terhormat Lingdong, yang setengah langkah ke langkah ketiga. Ini adalah kesalahannya yang paling fatal. Namun, bahkan dengan semua ini, yang terhormat Lingdong terkena gelombang kejut setelah ia menggunakan mantranya dan mengeluarkan darah sebagai hasilnya. Bahkan patung yang dia panggil hancur. Darah mengalir keluar dari mulut Wang Lin dan raungan bergema di telinganya. Suara dari Miao Yin melemparkannya kembali. Dia merasakan sakit di jiwa asalnya dan batuk darah. Namun, tepat setelah dia mundur beberapa langkah, Wang Lin memaksa dirinya untuk berhenti. Ada kilatan kedinginan di matanya dan dia bergegas maju. Dia mengabaikan Miao Yin, yang terlempar ke belakang, dia melambaikan tangan kanannya. Kaisar Furnace muncul dan mengelilingi lautan hitam. Lautan ini telah diracuni, sehingga mengeluarkan bau busuk. Jos Flame Souls yang tak terhitung jumlahnya telah diresapi dengan racun dan telah menjadi soul poisoning, sehingga mereka tidak bisa lagi menawarkan Jos Flames. Namun, lautan racun ini adalah harta yang sangat langka untuk Wang Lin. Dia harus mencurinya sebelum Desolation Besar mengumpulkannya. Setelah memurnikannya menjadi setetes dengan Emperor Furnace, itu akan mengandung racun yang bisa mengancam pembudidaya langkah ketiga. Adapun Desolation Besar, meskipun dia terdengar bagus, bagaimana bisa Wang Lin dengan mudah percaya padanya? Mereka hanya bekerja bersama karena itu menguntungkan mereka berdua. Monster tua yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun semuanya licik dan tidak bisa diremehkan. Jika dia bisa mematahkan sumpahnya kepada Miao Yin, maka dia secara alami bisa mengingkari janjinya kepada Wang Lin. Wang Lin mengerti ini dengan sangat baik. Ini sebabnya dia sengaja mengetuk Dao Master Miao Yin jauh ketika Yang Mulia Lingdong menyerang. Dia juga tidak mendorong ketiga jarum sepenuhnya, memberi Miao Yin kesempatan untuk menunda kehancuran besar. Jiwa kesedihan besar dengan cepat mengejar Dao Master Miao Yin. Jiwanya berubah menjadi gas hitam dan menjadi milik yang kejam. Jika Wang Lin telah mendorong ketiga jarum sepenuhnya, Miao Yin tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan, namun, itu berbeda sekarang. Mereka berdua mulai berkelahi satu sama lain dengan indera mereka di dalam tubuh Miao Yin. Akibatnya, ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk mengambil lautan yang beracun. Dia tidak ragu-ragu untuk membentuk segel dengan tangannya, dan dengan raungan, dia menangkap seluruh lautan di Kaisar Furnace. Ada banyak alam di dalam Kaisar Furnace, tetapi dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia hanya bisa membuka 2. Dengan lambaian tangannya, satu ranah menyimpan lautan racun dan ranah lainnya menyimpan budak kuno. Pada saat ini, ketika Dao Master Miao Yin dan Desolation Besar berjuang untuk mengendalikan tubuh, keretakan yang mengarah ke alam api Jos mulai dengan cepat menutup. Itu akan hilang sepenuhnya. Bagaimana Wang Lin membiarkan Jos Flame Realm ini menghilang? Dia telah bergabung dengan Desolation Besar untuk mendapatkan Jos Flames Miao Yin. Dia tidak bisa menggunakan Jos Flames, tapi Ancient Slave Lingdong setengah kaki ke langkah ketiga. Selama dia punya cukup banyak api Jos, budak kuno Lingdong bisa menjadi pembudidaya langkah ketiga sejati. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit kegilaan saat ia bergegas menuju Jos Flame Realm. Masih ada samudra luas ungu di dalam yang belum diracuni. Ada banyak jiwa Jos Flame di dalamnya. Semua ini dikumpulkan dan dicuri oleh Miao Yin selama bertahun-tahun. Ini adalah yayasannya sebagai salah satu dari 5 tuan. Kabut di sekitarnya sudah didorong jauh dan mengeluarkan gemuruh teredam. Tanah yang disegel sudah runtuh dan semua pembudidaya di dalamnya telah mati. Lautan kabut di bawah didorong ke bawah, menunjukkan area yang luas dan kosong.
Namun, seperti saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Kabut itu melonjak seperti air mancur yang mengeluarkan banyak kabut. Itu terlalu cepat, dan kabut bergegas ke atas. Apa yang mengejutkan adalah lengan raksasa yang tebalnya ratusan ribu kaki keluar. Saat lengan itu muncul, aura yang kuat memenuhi seluruh lautan kabut. Lengan itu terlalu cepat, dan itu langsung menutup sambil membuka telapak tangannya. Itu menargetkan Wang Lin dan Miao Yin, yang sedang kesurupan. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin melihat lengannya, dan ekspresinya sangat berubah. Kekuatan kuat yang tak terbayangkan mendekat dan hendak merobek tubuhnya. Lengannya begitu cepat, langsung menyentuh Dao Master Miao Yin, dan dia mengeluarkan darah. Kesedihan besar mengambil kesempatan ini untuk menekan jiwa Miao Yin. Namun, ini menyebabkan tubuhnya terjebak di telapak tangan oleh kekuatan isap, dan dia tidak dapat membebaskan diri. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa menembak ke arah Wang Lin. Kelima jari itu seperti 5 pilar yang menopang dunia. Mereka tiba-tiba jatuh ke arah Wang Lin. Mereka memukul Wang Lin dengan dampak yang kuat yang menyebabkan dia batuk darah, tetapi dia tidak mau. Apa yang menyebabkan dia tidak mau tidak hanya telapak tangan menangkapnya, tetapi fakta bahwa keretakan ke realem Jos Flamme berada kurang dari 1000 kaki. Keretakan itu sekarang kurang dari 10.000 kaki dan akan hilang sepenuhnya segera. Setelah menghilang, ganjarannya untuk bekerja sama dengan Desolation besar untuk melukai Miao Yin akan hilang. Wang Lin baru saja menggunakan mantra penyelamat jiwa di dalam sarung dewa kuno, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali digunakan, itu akan merusak gauntlet sampai runtuh. Melihat telapak tangan mendekat, Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengepalkan giginya dan mengaum di langit. Matanya dipenuhi dengan tekad saat tubuhnya tumbuh. Dalam sekejap, tingginya mencapai ribuan kaki. Tubuh dewa kunonya muncul. Pertumbuhannya yang tiba-tiba menciptakan jarak 2000 kaki antara dia dan telapak tangan raksasa. Ini benar-benar menghapus jarak 1000 kaki antara dia dan alam api Jos. Segel! Wang Lin meraung, dan dengan lambaian tangannya, kedua daun kuno terbang keluar, menyegel tepi celah. Ini menyebabkan keretakan yang menyusut berhenti sejenak. Pada saat jeda, tangan kanan Wang Lin bergerak seperti meteor ke dunia dan tanpa ampun meraih jiwa Jos Flamme yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, tangan yang keluar dari kabut meraih dada Wang Lin. Rasa sakit memenuhi tubuhnya, kekuatan dari tangan itu terasa seperti akan menghancurkannya. Saat lengan meraih Wang Lin, itu tiba-tiba tenggelam. Itu akan menarik Wang Lin dan Desolation hebat, yang baru saja berhasil dalam kepemilikan, turun ke lautan kabut. Lengan itu terlalu kuat. Wang Lin tidak memiliki apapun untuk dipegang, dan lengannya akan ditarik keluar dari alam api Jos. Dia akan ditarik ke bawah oleh lengan raksasa ketika tangan kanannya tiba-tiba meraih ke sisi kanan celah yang disegel oleh daun kuno. Lalu tangan kirinya mengulurkan tangan, meraih tepi kiri celah itu. Kekuatan dewa kunonya melonjak seperti orang gila saat dia berpegangan pada sisi keretakan. Adegan ini sangat mengejutkan. Jika seseorang melihat dari kejauhan, itu akan cukup untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Dewa kuno yang tingginya ribuan kaki berpegangan pada keretakan spasial seperti itu adalah sebuah fragmen. Di bawah dadanya ada telapak tangan raksasa memegang tubuhnya dan dengan keras menariknya ke bawah. Ketika dia ditarik, rasa sakit yang kuat memenuhi tubuhnya seolah-olah dia akan robek menjadi dua. Ada suara merobek saat keretakan terbuka lebih jauh saat Wang Lin ditarik ke bawah. Lautan ungu yang tak berujung dan jiwa-jiwa Jos Flamme yang tak terhitung terungkap saat keretakan terbuka lebih lebar. Ada kegilaan di mata Wang Lin saat dia membuka mulut dan menghirup. Dia tidak bisa terlalu peduli sekarang, dia harus mengambil Jos Flamme sebanyak yang dia bisa. Saat ia menghirup, jiwa-jiwa Jos Flamme yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Tubuh Wang Lin seperti jurang maut saat ia menghirup jiwa-jiwa Jos Flamme itu. Dia menghirup 10% jiwa Jos Flamme dalam sekali jalan. Tubuhnya telah tenggelam puluhan ribu kaki karena ditarik oleh lengan. Namun, tangannya menempel di tepi celah, jadi itu tidak bisa menghilang. Itu robek terbuka puluhan ribu kaki saat Wang Lin ditarik ke bawah. Kaisar Furnace.
Saat keretakan dibuka lebih luas, Wang Lin meraung dan mayoritas Kaisar Furnace memasuki Jos Flamme Realm. Ranah di dalam tungku terbuka dan terserap seperti orang gila. Sejumlah besar lautan ungu mengalir ke Emperor Furnace bersama dengan jiwa Jos Flamme yang tak terhitung jumlahnya. Emperor Furnace menyerap 20% dari Jos Flamme Realm Dao Master Miao Yin lainnya. 20% dari lautan ungu telah memenuhi Emperor Furnace, jadi itu tidak lagi bisa menyerap lebih banyak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin menahan rasa sakit di tubuhnya dan akhirnya mengendurkan tangannya. Kemudian Kaisar Furnace berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di antara alis Wang Lin. Bahkan 2 daun kuno diambil kembali oleh Wang Lin. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke bawah oleh lengan besar ke dasar lautan kabut. Kabut yang berputar dengan cepat berkumpul dari segala arah dan mengisi pusaran yang diciptakan oleh gerakan lengan. Tak lama setelah itu, semuanya dipenuhi kabut. Kemudian secara bertahap tenang. Beberapa jam kemudian, sekelompok lebih dari 20 pembudidaya lewat. Mereka tidak memperhatikan apapun. Aneh, menurut peta, seharusnya ada tanah tertutup di sini. Kami sudah lama mencari dan masih belum menemukannya. Mungkinkah petanya salah? Kerumunan orang itu perlahan-lahan pergi. Sebuah lengan raksasa dengan cepat turun ke kabut, menciptakan angin melolong di dalamnya. Itu bergerak seperti kilat, dan suara melolong menjadi lebih keras. Namun, suara itu diserap oleh kabut dan tidak bergerak terlalu jauh. Lengannya tidak lurus ke bawah tetapi pada sudut. Tubuh Wang Lin di bawah dadanya dicengkeram telapak tangan dan rasa sakit yang kuat memenuhi tubuhnya. Namun, tangan itu tidak menggunakan lebih banyak kekuatan, itu hanya ingin berpegang pada Wang Lin. Kehancuran besar telah menduduki avatar Dao Master Miao Yin dan menekan jiwa di dalamnya. Dia duduk di telapak tangan dengan ekspresi suram. 3 platform telah ditarik oleh lengan juga. Mereka jelas 3 platform milik Wang Lin, kesengsaraan besar, dan Miao Yin. Ada kerusakan yang sama pada platform, tetapi jelas bahwa lengan itu tidak ingin menghancurkan mereka. Ada kilatan kedinginan di mata Desolation besar. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Gas hitam yang mengandung racun ekstrim berkumpul. Dia kemudian mendengus dingin dan hendak menekan telapak tangan besar ketika Wang Lin tiba-tiba berbicara. "Senior, harap tunggu." Kesedihan besar mengernyit. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya saat telapak tangan turun. Wang Lin berkata, "Senior baru saja berhasil memiliki avatar Dao Master Miao Yin dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh. Pikiranmu berkabut. Lengan aneh ini tidak tenggelam lurus ke bawah." Saat Wang Lin berbicara, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia dengan cepat menyusut kembali ke ukuran orang normal. Ketika tubuhnya menyusut, dia tiba-tiba jatuh. Dia membiarkan kelima jari untuk menutup, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin mendarat di telapak tangan, dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia tampak santai menggosok-gosokkan alisnya dengan tangan kanannya dan berbicara perlahan. Kehancuran besar bukanlah kultivator biasa. Setelah dibangunkan oleh Wang Lin, dia menyadari perbedaannya. Lengan ini tidak lurus ke bawah, ia dimiringkan ke samping. Jika senior merangsang lengan aneh ini, itu akan segera menutup tangannya. Pada titik itu, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Wang Lin santai mengambil beberapa langkah mundur. Tangan kanannya yang bergesekan di antara kedua alisnya turun, dan selama proses itu, dia mundur lagi. "Apa maksudmu?" Wajah Desolation besar terdistorsi dan wajah mengerikan tubuh aslinya mulai muncul di tubuh avatar Dao Master Miao Yin. Tangan besar itu tidak menutup sepenuhnya, meninggalkan sebidang tanah besar terbuka. Wang Lin mundur kembali ke 10.000 kaki jauhnya dari kehancuran besar dan menyingkirkan platform dan Miao Yin. Meskipun wajahnya pucat, matanya bersinar cerah. Wang Lin perlahan berkata, "Junior telah mengamati lintasan tangan raksasa ini dan membuat perkiraan. Jika tebakan saya salah, kita dapat bekerja sama untuk menemukan cara untuk membebaskan diri dan itu tidak akan terlambat. Namun, jika saya benar, penampilan tangan ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kita." Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Jika itu benar-benar dimaksudkan untuk menangkap kita berdua, lengan ini harus lurus ke bawah. Namun, jelas itu miring sekarang. Itu berarti hanya bisa."
Tangan kanan Wang Lin bergerak ke bawah sambil miring sampai mencapai tingkat tertentu. Kemudian tangan kanannya tersentak maju dan cahaya darah datang dari tubuhnya. Seperti ini. Mata Great Desolation menyipit. Dia tidak mencegah Wang Lin dari mengambil platform Miao Yin. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan platformnya sendiri. Dia merenung sebentar dan kemudian ada sedikit pencerahan di matanya. Dia melirik Wang Lin. Kamu lebih pintar dari burung tua. Tidak ada hubungannya dengan menjadi pintar, itu hanya dugaan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, lengan raksasa yang telah dimiringkan untuk sementara waktu tiba-tiba bergetar seolah-olah berhenti. Suara melolong juga berhenti dan sekitarnya menjadi sunyi. Ekspresi Wang Lin serius dan dia benar-benar fokus. Dia seperti busur yang ditarik, menunggu untuk melihat apakah tebakannya benar. Kehancuran besar jelas diyakinkan oleh spekulasi Wang Lin. Dia memfokuskan dirinya untuk saat ini. Tepat pada saat ini, raungan melengking menggema seperti orang gila. Lengan raksasa itu berhenti sejenak dan kemudian raungan datang dari kedalaman laut kabut. Saat deru bergema, lengan mulai bergerak. Itu tampak seperti raksasa memegang batu, dan setelah memiringkan tangan, itu akan melempar batu ke depan. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari tangan dan melemparkan Wang Lin dan Forward Great Desolation. Tidak mungkin untuk menggambarkan kekuatan lemparan ini. Itu sangat cepat, itu membuat kabut yang pecah itu terasa seperti pisau tajam yang mendarat di tubuh Wang Lin dan Desolation besar. Lengan membentuk busur, dan ketika mencapai batasnya, 5 jari terbuka. Wang Lin dan Desolation besar terlempar seperti batu oleh raksasa ini ke kedalaman makam kuno. Kekuatan kuat dari lengan mendorong mereka berdua ke depan. Mereka bergerak maju dengan kecepatan yang melampaui pembudidaya langkah ketiga. Kecepatan ini terlalu cepat. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh dewa kuno, tubuhnya akan hancur oleh kabut di depan. Meskipun kabut itu tidak berbentuk, begitu kecepatanmu mencapai batas tertentu, kabut tak berbentuk ini akan menjadi hal tersulit di dunia. Suara letupan datang dari tubuhnya dan darah memuntahkan. Namun, tubuhnya menembus kabut dalam sekejap dan dia terlempar ke kedalaman makam kuno. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Saat lengan itu melemparkannya, dia seperti panah yang melesat keluar dari haluan. Energi asalnya membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya dan Light and Shadow Shield muncul di sekitarnya. Ketika dia diusir, dia tanpa ampun melangkahi telapak tangan. Dia telah meminjam kekuatan lemparan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bergerak lebih cepat daripada kehancuran besar. Dia melewati Desolation besar dan menghilang ke kabut terlebih dahulu. Jika bukan karena Wang Lin telah belajar hukum kekuatan kura-kura hitam, dia tidak akan berani melakukan ini. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan rebound, itu akan menghancurkan tubuhnya. Meskipun kehancuran besar terluka, Wang Lin juga. Wang Lin tidak bisa melihat melalui orang ini, jadi dia telah mengambil kesempatan ini untuk pergi. Ini pilihan terbaik. Sebenarnya, jika bukan karena Desolation besar itu licik dan akan menyerang lengan, Wang Lin tidak akan menyatakan tebakannya. Wang Lin bahkan menduga bahwa kehancuran besar sudah melihat melalui itu dan sengaja berpura-pura untuk menyerang. Wang Lin tidak punya waktu untuk menganalisisnya secara detail, jadi dia pergi begitu saja. Kehancuran besar juga sangat cepat. Dia terbang seperti meteor setelah dilemparkan ke lengan. Ketika dia melihat Wang Lin terbang kembali lebih cepat darinya, matanya menyala. Tangan kanannya yang sudah membentuk segel perlahan melonggarkan. Orang ini sangat berhati-hati dan sangat licik. Aku ingin membunuhnya 3 kali sebelumnya, tetapi dia menjinakkan mereka semua. Aku bermaksud meminjam saat kita dilemparkan untuk meracuninya, tetapi dia melihat melalui diriku dan meminjam kekuatan untuk melarikan diri. Kesedihan besar terasa suram saat ia menghilang ke dalam kabut. Wang Lin bergerak sangat cepat saat kabut melesat ke wajahnya. Perisai cahaya dan bayangan di sekitarnya runtuh dan berubah secara konstan. Lapisan-lapisan pembatasan yang ia tempatkan hancur satu persatu. Kekuatan yang mendorong tubuhnya berlangsung lebih dari setengah jam sebelum mulai menghilang. Setelah kecepatannya melambat dan kabut tidak bisa lagi melukainya, Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melihat ke belakang dan ada kilatan kedinginan di matanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berbalik dan mengeluarkan platformnya. Setelah duduk, dia mengeluarkan platform Miao Yin.
Kemudian tangan kanannya terhempas ke bawah dan platform Miao Yin bergemuruh. Semua rune terbang keluar, dan dengan lambaian tangannya, rune-rune itu mendarat di platformnya. Ketika rune memasuki platformnya, platform Wang Lin berkedip dengan keras. Itu mulai tumbuh dari 30.000 kaki sampai 40.000 kaki. Warnanya sekarang benar-benar hitam, sepertinya akan menyatu dengan kabut ini. Platform peringkat 4. Wang Lin tidak berhenti dan tangan kanannya mengulurkan tangan, membuat ratusan rune muncul. Ini milik para pembudidaya yang mati di tanah tertutup. Wang Lin berhasil membawa mereka pergi sementara tidak ada yang memperhatikan. Setelah mengeluarkan mereka, dia menggabungkan mereka dengan platform peringkat 4. Gemuruh-gemuruh bergema dan itu tumbuh sekali lagi. Dalam sekejap mata, itu adalah 50.000 kaki. Dari kejauhan, platform 50.000 kaki ini sangat besar dan mengejutkan. Platform Miao Yin sudah sangat dekat dengan peringkat 4, dan menambahkan rune dari Wang Lin dan mereka yang dekat 100 pembudidaya, itu telah mencapai peringkat 5. Duduk di platform, Wang Lin merasakan hal seperti indera yang datang dari platform memasuki pikirannya. Dia sudah mengalami ini, jadi dia tidak terkejut. Setelah mengamati dengan seksama, 2 area lagi dibuka di peta dalam benaknya. 5 peta terhubung bersama-sama dan mengangkat selubung hampir setengah dari makam. Setelah Wang Lin menemukan di mana dia berada, matanya menyipit. Aku sebenarnya sudah sampai di sini. Dalam waktu setengah jam dilemparkan oleh lengan, Wang Lin telah melewati 3 peta. Dia bahkan telah melewati peta keempat dan tiba di dekat tepi peta kelima. Tempat ini adalah bagian dalam dari makam kuno. Tidak jauh dari Wang Lin adalah bentuk daun di peta kelima yang menandai hutan. Wang Lin akrab dengan hutan ini, disitulah keserakahan mendapatkan daun kuno. Itu juga di mana keserakahan melihat patung yang menyebabkan wanita perak menjerit ngeri. Patung 7 warna. Wang Lin telah menyelesaikan platform peringkat 5-nya. Di peta ke-6, kabut tidak tebal, tetapi ada keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di sini. Jika seseorang agak ceroboh, mereka akan terkoyak. Ada platform 60.000 kaki di sini dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar. Meskipun mereka terlihat berantakan, mereka menciptakan formasi tengkorak. Ada seorang lelaki tua yang duduk di tengah panggung ini, basah oleh bau darah. Pria tua itu mengenakan pakaian hitam dan separuh rambutnya berwarna putih. Wajahnya dengan cepat berubah antara muda dan tua. Di antara alisnya ada tanda seperti bulan, tapi ini bukan tanda klan bulan. Sebaliknya, itu hampir terlihat seperti segel iblis. Jika avatar Dao Master Miao Yin ada di sini, dia akan terkejut dan sangat berhati-hati. Orang ini adalah salah satu dari 5 tuan yang terluka parah di tanah jatuh sebelumnya, Iblis Master Nine Heavens. Master Setan 9 Surga tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan hitam dan putih dari matanya. Yang ke-6, suara Iblis Master 9 Surga itu parau, itu terdengar seperti 2 pedang terbang yang saling bergesekan. Di peta keempat, kabut melonjak, terdengar seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong di dalam. Raungan ini bisa mengguncang pikiran seseorang dan memenuhi area itu. Tidak ada banyak pembudidaya di sini, dan ketika kabut bergemuruh, platform 50.000 kaki dengan cepat terbang ke depan. Ada seorang pria kekar berdiri di platform ini. Tubuh bagian atasnya mengeluarkan perasaan kekuatan. Tampaknya ada bayangan serigala raksasa yang meraung di belakangnya. Peron itu tertutup darah kering dan ada beberapa luka di tubuhnya. Dia adalah pembudidaya langkah ketiga dari klan surgawi serigala yang datang ke sini sambil mengejar Wang Lin. Saat platform bergerak maju dengan cepat, ekspresinya serius. Namun, matanya menyala dan tangan kanannya membentuk segel. Saat tangan kanannya menekan platform, gemuruh bergema di dalam benaknya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi sangat suram. Platform peringkat 5 lainnya telah muncul. Jauh di dalam lautan kabut, ada platform tertutup yang tak terhitung jumlahnya melayang. Di atas mereka adalah platform 50.000 kaki dengan cepat terbang melalui kabut. Ada seorang wanita duduk di peron. Dia memakai pakaian putih dan rambut hitam panjangnya berkibar di tiup angin. Ekspresinya acuh tak acuh. Sambil bergerak maju, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresinya berubah dingin selama sedetik. Siapa itu?
Mungkin itu Miao Yin. Wanita itu merenung sejenak sebelum melanjutkan untuk bergerak maju dengan platform. Bahkan lebih dalam di makam kuno daripada mereka semua adalah daerah tanpa kabut. Hanya ada aliran udara tanpa akhir yang bisa menghancurkan segalanya. Raungan bergema ketika sosok yang tingginya ratusan kaki berjalan maju seperti orang gila. Dia tidak cepat, dan aliran udara tanpa henti terus-menerus menabrak tubuhnya, terus-menerus menciptakan luka dan menyebabkan sosok itu mengaum bahkan lebih marah. Di belakang sosok ini adalah sebuah platform lebih dari 10.000 kaki. Ada seorang wanita berpakaian merah muda duduk di peron. Dia begitu menawan sehingga dia bisa memikat hati dan pikiran banyak orang. Kakak Tuosen harus cepat. Apakah adik perempuan ini bisa memasuki kedalaman makam? Semua tergantung pada Big Brother. Wanita berpakaian merah muda menutup mulutnya dan tersenyum. Matanya yang indah dipenuhi pesona dan suaranya genit. Diam untuk dewa ini, penyihir, kau terlalu menyebalkan. Jika Anda terus berisik, dewa ini. Sebelum Tuosen selesai berbicara, tawanya bergema sekali lagi. Bahkan tubuhnya mulai bergetar ketika dia tertawa seolah-olah dia adalah bunga. Aku hanya menyukai caramu yang kasar. Bagaimana kalau kita berhenti dan kau membiarkan aku memberimu sedikit rasa manis untuk melampiaskan amarahmu? Oke. Urat di wajah Tuosen membengkak. Dia meraung dan tidak lagi memperhatikan wanita itu saat dia berjalan ke depan. Mereka berdua secara bertahap menghilang ke kejauhan. Hanya tawa genit yang terus bergema dan bertahan. Di peta kelima, Wang Lin sedang mempertimbangkan. Dia akan menarik indera dari platform itu ketika sebuah suara kuno mulai bergema di dalam benaknya. Mendapatkan makam peringkat 5 berarti kamu bisa membuka pintu reinkarnasi dan menjadi seseorang yang bisa mendapatkan warisanku. Peringkat 9 adalah peringkat terakhir. Jika seseorang berasal dari klan saya, mereka dapat memasuki pintu reinkarnasi dan mencari warisan saya. Jika bukan klan saya, mereka bisa pergi ke neraka saya. Tuan ini, Yemo. Suara ini bergema di benak Wang Lin. Saat dia menghilang, pikiran Wang Lin tampaknya menjadi satu dengan makam kuno. Di sebelahnya, dia bisa dengan jelas merasakan 4 aura samar. Orde kuno Yemo, pikiran Wang Lin terguncang. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar nama ini. Pertama kali dari generasi pertama Vermilion Bird. Dia dengan jelas mengingat kata-kata Vermilion Bird generasi pertama. Orang tua ini tidak tahu banyak tentang budidaya dewa kuno, tapi selama waktuku, kekuatan para dewa kuno sangat mengejutkan. Saat itu, meskipun Yemo Orde kuno tidak sekuat penguasa surgawi kuno masih takut padanya. Wang Lin merenung lama sekali dan kemudian matanya bersinar cerah. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami menemukan bahwa keempat aura ini semua peringkat 5 atau di atas platform seperti miliknya. Aku bisa merasakan kehadiran mereka setelah mendapatkan platform peringkat 5, jadi mereka jelas merasakan keberadaanku juga. Makam Orde kuno ini sangat aneh. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin menyala dan dia menekan fluktuasi yang disebabkan oleh suara. Dia menatap platform di bawahnya. Dia yakin sekarang bahwa di makam Orde kuno, platform adalah kuncinya. Menurut suara itu, saya harus membuat platform mencapai peringkat 9 sebelum orang lain. Wang Lin melihat ke kedalaman kabut. Menurut peta, disitulah hutan misterius itu berada. Keserakahan menemukan daun dan patung kuno di sana. Dia juga mengatakan bahwa setelah menyentuh patung itu, sebuah pusaran muncul. Setelah dia memasuki pusaran, dia meninggalkan makam dan muncul di alam luar. Aku ingin tahu apakah pusaran itu masih ada. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus mengunjungi hutan itu. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin mengendalikan platform untuk bergerak maju dengan cepat. Dia berkultivasi untuk memastikan dia pulih secepat mungkin. Dia juga menyebarkan auranya dan menarik sejumlah besar binatang humanoid dari kabut. Saat mereka mendekat, cahaya darah akan berkedip dan mereka akan mati dengan menyedihkan. Kekuatan hidup memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan lukanya pulih dengan cepat. Dia terus membunuh saat dia bergerak maju. Setelah beberapa jam, Wang Lin meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian dimakan oleh kabut. Setelah waktu yang lama, platform perlahan berhenti. Tidak ada kabut di depan peron, kecuali lampu kuning yang layu yang menciptakan distorsi.
Wang Lin membuka matanya dan melihat distorsi di depannya. Matanya menyala dan cahaya kuning yang menyimpang berkedip seperti orang gila. Segera, jejak daun hantu muncul. Jejak itu terlihat persis seperti daun kuno. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan daun kuno muncul. Dia melemparkan daun itu dan terbang ke arah cahaya kuning yang menyimpang. Segera, itu mendarat di dalam jejak. Gemuruh-gemuruh bergema dan banyak letakan muncul seolah-olah itu runtuh. Wang Lin menyingkirkan platform tanpa ragu-ragu dan memasuki celah. Setelah dia menghilang, celah itu menutup dan menjadi distorsi kuning lagi. Aura layu bergegas ke Wang Lin. Isinya rasa kematian. Wang Lin muncul di hutan tak berujung yang penuh dengan pohon layu. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah tempat. Tatapan Wang Lin menyapu daerah itu. Tempat ini persis sama dengan apa yang digambarkan oleh keserakahan. Wang Lin bergegas maju menuju pusat hutan. Hutan ini terlalu besar. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, butuh beberapa saat untuk mencapai pusat, di mana tidak ada pohon layu. Ada pusaran mengambang di atas area kosong ini. Sepertinya itu mengarah ke dunia lain. Wang Lin mendarat 1000 kaki dari pusaran. Dia melihat tanah di bawah pusaran dan melihat bahwa itu cekung. Seolah-olah ada sebuah patung di sini sejak lama. Dan sebuah tunggul besar yang belum layu. Daun kuno adalah harta yang sangat kuat. Karena dilahirkan di sini, pasti ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak. Wang Lin mundur dan tiba di sebelah pohon yang layu. Dia meletakkan tangan kanannya di pohon dan indera ilmu pergi ke pohon untuk mengamati. Namun, tepat ketika akal ilmu masuki pohon, Wang Lin berseru. Dia jelas merasakan indera ilmu pergi ke pohon dan memasuki bumi di bawah. Ini menyebabkan dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Wang Lin dengan cepat menarik tangan kanannya dan melompat ke udara. Dia melihat ke bawah sambil melayang di udara. Bentuk hutan yang sangat besar ini adalah bentuk tengkorak. Jadi begini, tatapannya menembus hutan yang layu dan melihat apa yang ada di bawah. Ada kilatan kedinginan di matanya saat dia melambaikan tangannya dan pedang darah muncul. Itu melesat ke bumi di bawah. Pedang darah melolong dan bergerak seperti kilat menuju bumi. Sama seperti pedang darah turun, raungan bergema dari bumi. Pada saat ini, pada akhir peta keempat, pria kekar Heavenly Wolf Clan mengikuti peta dan memasuki peta kelima. Ekspresinya mengerikan dan ada sedikit keserakahan di matanya. Setelah memasuki peta kelima, dia melambaikan tangannya dan daun kuno muncul di tangannya. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mencuri satu dari 2 daun, tetapi yang lain diambil oleh Lingdong. Dia menghilang tanpa jejak. Daun ini terlihat sangat biasa. Dan jika aku tidak melihat bahwa itu memiliki kekuatan yang mirip dengan klan pembasmi siling ketika aku mengejar pembudidaya kecil sialan itu, aku tidak akan tahu pentingnya. Ada tanda daun di akhir peta kelima, mungkin ada lebih dari ini. Pria kekar itu menjilat bibirnya dan mengendalikan platformnya untuk bergerak maju. Sejumlah besar retakan halus muncul di bumi dan cahaya ungu keluar dari retakan. Dari kejauhan, sepertinya bumi menyembunyikan matahari ungu. Saat gemuruh-gemuruh bergema, bumi dengan cepat runtuh, menciptakan cekung besar. Cekung itu terus membesar dan cahaya ungu menyala dengan kuat. Permukaannya pecah, mengungkapkan apa yang ada di bawahnya. Saat cahaya ungu menyala, piton ungu yang panjangnya ribuan kaki keluar dari bawah tanah. Binatang ini tidak memiliki kepala di bagian depan tubuhnya, hanya retakan yang menembakkan racun ungu ke arah pedang darah. Ada ledakan gemuruh dan pedang darah menembus racun ungu dan langsung masuk ke celah pada binatang itu. Kemudian menembus seluruh binatang itu. Jeritan sengsara datang dari bumi. Pedang darah bergemuruh ketika melintas di tanah. Wang Lin membentuk segel dan melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan bergegas ke tanah di bawah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat telapak tangan muncul, ia menyerap energi asal yang tak ada habisnya. Itu menciptakan hembusan angin yang kuat dan mendarat di bumi. Bumi bergetar dan sejumlah besar pohon kering hancur berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Ketika telapak tangan mendarat di tanah, itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang bergema di seluruh bumi. Masih belum keluar, ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. Ketika telapak tangan mendarat, bumi mulai runtuh. Kotoran hilang menjadi debu,
dan ketika lapisan-lapisan itu hancur, muncul lubang pembuangan yang besar. Sebagian dari tengkorak abu-abu putih terungkap di bawah bumi. Itu bagian dari mata kanan. Tengkorak ini sangat besar, dan menempati seluruh area di bawah hutan. Ada 4 binatang seperti piton yang meraung dan bergegas keluar dari rongga mata kanan. Wang Lin melayang ke udara, di mana dia bisa melihat dengan jelas melalui 4 binatang. Dia melihat tumor raksasa di dalam. Keempat binatang buas adalah tentakel dari tumor itu. Itu mirip dengan ular Moongaza, tapi itu jelas bukan ular Moongaza. Ketika Wang Lin memeriksa pohon yang layu, dia mengetahui bahwa ada tengkorak besar yang terkubur di bawahnya. Seluruh hutan ini tumbuh di tengkorak ini. Wang Lin merasakan kekuatan hidup yang keras di bawah dan menyebabkannya menyerang. Itu sebabnya dia terbang ke udara dan menyerang lebih dulu tanpa ragu-ragu. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin sekarang, dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan Moongazer Serpent dari Alhaven, apalagi binatang ini yang mirip dengan Moongazer Serpent tetapi jauh lebih lemah. Bahkan Lingdong, yang hampir pada langkah ketiga, telah menjadi budaknya. Ini menunjukkan betapa Wang Lin telah tumbuh dan seberapa kuat dia. Pada saat ini, Wang Lin tenang dan bergerak ke bawah seperti kilat. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah binatang tentakel. Saat mereka melolong, api 9 warna membakar di mata kiri Wang Lin. Dengan lambaian tangannya, badai api menghambur keluar dan mengelilingi 4 binatang tentakel. Saat api berkobar, bunyi letusan bergema. Jeritan sengit bergema ketika api menyebar jauh ke dalam tengkorak menuju tubuh utamanya. Cahaya darah menyala ketika pedang darah terus menyebabkan kerusakan besar. Tumor yang tersembunyi di dalam menyusut semakin banyak sampai berubah menjadi sinar cahaya. Itu akan melarikan diri ke langit. Ketika tumor muncul, tubuhnya terungkap. Itu adalah tumor raksasa dengan sejumlah besar tentakel di sekitarnya, dan mengeluarkan bau busuk. Itu terlihat terlalu mirip dengan Moongazer Serpent. Jika bukan karena fakta bahwa itu tidak memberikan kekuatan dewa kuno, Wang Lin akan berpikir itu adalah Moongazer Serpent yang termutasi. Tatapan Wang Lin dingin ketika tato guntur melintas di mata kanannya dan muncul. Dalam sekejap mata, langit ditutupi oleh pusaran guntur raksasa. Tato guntur menggantikan langit dan turun ke atas tumor. Saat turun, petir yang tak terhitung menyerang tumor. Setelah 3 napas, tato petir mengelilingi tumor. Jeritan sengit menjadi gema setelah tumor runtuh, dan tidak sedikit pun yang tersisa. Setelah membunuh tumor aneh ini, Wang Lin menatap tengkorak di bawah bumi. Dia secara bertahap turun dan mendarat di tengkorak. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah hutan menghilang. Bumi terkelupas lapis demi lapis, mengungkapkan kepala raksasa yang telah terkubur di sana untuk waktu yang tidak diketahui jumlahnya. Kepala ini sangat besar, dan apa yang terungkap hanyalah setengahnya. Ada 9 tanda bintang pada tengkorak itu, tetapi bintang ke-9 dan kedua kabur. Dewa kuno bintang 9, mata Wang Lin menyala dan dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya ia melihat mayat dewa kuno bintang 9. Dia memandang tengkorak itu dan mulai merenung. Dia segera melihat bahwa posisi patung itu menekan seluruh tengkorak. Tujuan dari patung 7 warna itu adalah untuk menyegel kepala dewa kuno bintang 9 itu. Ada kesedihan di mata Wang Lin. Dia adalah dewa kuno, dan ketika dia memasuki makam, dia melihat dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya mati. Emosi yang rumit melihat kepala dewa kuno bintang 9 ini menyebabkan kesedihan membanjiri hatinya. Bahkan dewa kuno 9 bintang sudah mati. Wang Lin perlahan-lahan tiba di antara alis dewa kuno, berjongkok, dan menyentuh bintang-bintang. Tidak ada banyak kekuatan dewa kuno yang tersisa, sebagian besar telah hilang dengan berlalunya waktu. Menyentuh tengkorak, tidak sulit bagi Wang Lin untuk berspekulasi apa yang telah terjadi sebelumnya. Dewa kuno raksasa dibunuh oleh pembudidaya 7 warna dan kepalanya dipotong. Sebuah patung 7 warna ditempatkan untuk menutup kepala. Seiring waktu berlalu, debu berkumpul dan membentuk tanah di sekitar kepala. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pohon mulai tumbuh dan tempat ini secara bertahap menjadi hutan. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia melihat tengkorak di bawah dan mengerutkan kening. Kekuatan dewa kuno bintang 9 tak terbayangkan dan tubuh mereka sangat besar. Kecuali dewa kuno menekan ukuran mereka,
Tidak mungkin hanya sebesar ini. Mungkin. Mata Wang Lin menyala dan tubuhnya berkedip-kedip. Dia terbang melalui rongga mata dan memasuki tengkorak. Tempat ini sangat besar, dan setelah beberapa saat, Wang Lin berjalan keluar dengan potongan tulang seukuran tangannya. 3 trial 7 cobaan dari para dewa kuno. Dia terbunuh saat menjalani persidangan kedua. Wang Lin duduk di sana sambil melihat pecahan tulang di tangannya dan merenung. Tempat apa itu makam Orde Kuno? Siapa yang membuatnya dan apa tujuannya? Wang Lin merenung dan mengingat semua yang telah terjadi setelah dia masuk. Dewa kuno itu sangat misterius, dan bahkan sekarang dia masih tidak bisa menangkapnya. Namun, dia ingat adegan mengejutkan yang dia lihat dari roh Dao. Mengangkat Dao surgawi dengan pil Dao bukanlah metode yang baik, saya harus menemukan cara lain untuk membuat Dao surgawi yang saya curi tumbuh lebih cepat. Mata Wang Lin menyala. Dia masih memikirkan ini. Dari sini, tampak jelas bahwa Dao S7 warna telah mencuri Dao surga, tetapi dari mana dan dari siapa dia mencurinya? Tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengetahui hal ini. Yang ia fokuskan adalah menemukan metode lain untuk membangkitkan Dao surgawi. Metode lain. Wang Lin melihat tengkorak di bawahnya dan tebakan berani memasuki pikirannya. Anggaplah Dao S7 warna itu adalah Kaisar Langit Kuno. Sebelum dia mendapatkan bit Deviying surga, dia mencuri Dao surgawi, dan untuk beberapa alasan dia perlu menaikkannya. Dia merasa terlalu sulit untuk mengangkatnya dengan roh Dao dan karenanya dia membuat jebakan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah dan dia terus menganalisis. Dia ingat dengan jelas bahwa generasi pertama Vermilion Bird mengatakan bahwa ada dewa-dewa kuno di kota kelahirannya. Meskipun mereka bukan penguasa, dewa kuno berani melawan penguasa dunia. Vermilion Bird generasi pertama menyebut satu nama, Ancient Order Yemo. Mengapa bukan dewa kuno Yemo atau setan kuno Yemo, tetapi Orde Kuno? Mungkinkah dengan nama ini orang dapat menentukan bahwa Yemo bukan dewa, iblis atau iblis, tetapi Orde Kuno? Ketika saya mencapai tahap Ascendant di Demon Spirit Land, Demon Iblis Kuno Tajia mengatakan bahwa Orde Kuno adalah generasi pertama dari makhluk yang menentang surga, dan mereka melahirkan generasi kedua makhluk yang menentang surga. Ada juga utusan surga yang muncul ketika masa hidup One R mencapai akhirnya. Itu jelas dewa kuno yang tersegel. Ada juga pembawa pesan surga yang muncul di Scatter Thunder Clan. Ketika saya mematahkan lengannya, dia menyadari bahwa saya adalah dewa kuno, dan dia memanggil saya, pengkhianat Void Punah Dao. Napas Wang Lin menjadi kasar dan dia samar-samar menebak sesuatu. Pengkhianat Void Extinction Dao, Dao surgawi sudah mati. Utusan surga memanggil saya klan yang membunuh Void Dao, tetapi siapakah Void itu? Mungkinkah itu Taoisme 7 warna, yang merupakan Kaisar Langit Kuno, yang juga merupakan generasi pertama Master Vermilion Bird? Namun, jika ini adalah kebenaran, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Dao surgawi sudah mati, tetapi apa sebenarnya itu? Bukan tubuhnya yang sebenarnya, tetapi keberadaan macam apa itu dan bagaimana hubungannya dengan dunia ini? Kultivasi, dapatkah kita semua menanam Dao surgawi ini yang mungkin mati atau tidak? Ada kebingungan di mata Wang Lin.